Halo, kembali lagi bersama saya Mas Keren. Dan saya Cor-Coran. Pada video kali ini bahas apa ya? Bahas apa nih? Bahas apa ya? Udah kelihatan di background tuh. Apa tuh? Bangun datar. Bangun bangunan. Bangun bangunan. Karena nggak selalu datar bangun itu ya. Yoi, jadi apa nih yang ingin kita bahas tentang bangun-bangunan ini? Sebenarnya kan bangun itu ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Ada juga bangun tidur. Bangun tidur. Ya, oke. 2 dimensi. Apa tuh? Gimana tuh? Nah, maksudnya? Kalau kita nanti bakal bagi nih jadi beberapa part. Sekarang kita bahas yang 2 dimensi dulu. Oke, kita bahas yang fokus ke 2 dimensi ya. Yang 3 dimensi. Nah, 2 dimensi itu ya betul. Nah, 2 dimensi itu apa sih? Bangun 2 dimensi ya bangun yang nggak ada yang ada cuman punya 2 dimensi, yaitu X dan Y. Sumbu X dan sumbu Y. Oke. Jadi gampangnya dia nggak punya ketebalan lah gitu. Cuma datar aja. Datar aja. Makanya gitu. Bangun Contoh, datar ya. Misalkan, kalau dulu kita diajarin di sekolah sih bangun datar. Bangun datar, betul. Bangun datar, betul. Oke. Gitu. Contohnya yaitu seperti yang ada di backgroundnya Mas Kran, ada lingkaran, ada jajar genjang, persegi, segitiga, trapesium gitu ya. Tuh. Nah, sebelum kita bahas si bangun-bangun ini, kita nanti bakal bahas tentang keliling dan luasnya. Oke. Nah, yang paling penting sebelum kita bahas keliling dan luas, itu ada yang namanya panjang. Panjang sisi, panjang garis gitu kan. Jadi panjang itu jarak 2 titik. Jarak 2 titik. Jadi antara titik 1 dengan titik yang satu, jaraknya itu panjang ya namanya. Ya, disebut panjang di matematika. Kalau di fisika kan kita sebutnya jarak gitu kan. Ya. Oke. Tuh, nah, kalau di sekolah panjang dari bangun datar ini namanya macam-macam, jadi banyak banget. Contoh, kalau kita bahasnya persegi, panjangnya kita sebut sisi. Oke, ya. Kalau persegi panjang, kita sebutnya panjang dan lebar. Kalau segitiga, kita sebutnya alas. Sama tinggi. Macam-macam sebutannya. Bukan tinggi sih. Tinggi bisa bukan jadi tinggi. Kalau segitiganya siku-siku. Betul. Gitu. Sambil share screen aja kali ya, biar gampang gambar-gambarnya ya. Boleh. Menarik. Oke. Nah, ini sudah ada layarnya. Oke. Ya, jadi yang tadi kalau kita punya persegi, kalau kita punya persegi itu 4 sisinya sama panjang. Itu disebutnya sisi S. Gitu. Kalau kita punya persegi panjang, yang satu disebut P, panjang, satunya disebut L, lebar. Yang
panjang itu yang panjang ya, yang lebar Yang itu lebih panjang biasanya. yang lebih panjang maksudnya. Ya, Yang yang lebar lebar itu yang lebih pendek. Mm. Iya. Nah, kalau segitiganya siku-siku begini, ini alas yang vertikal tinggi. Oke. Ini kalau untuk segitiga siku-siku ya. Yang Kalau itunya sisi segitiganya nggak miring. siku-siku, iya betul. Kalau segitiganya nggak siku-siku, ya tingginya ada di tengah-tengah. Dari titik sudut segitiga yang vertikal, ditarik garis lurus ke alasnya. Oke. Gitu. Nah, itu panjang-panjang dari bangun-bangun datar. Tuh. Nah, kenapa kita harus bahas panjangnya dulu? Karena nanti kita bahas keliling itu hubungannya sama panjang. Keliling itu apa? Keliling itu, contoh nih ya dari 4 yang sudah ada di layar, keliling itu total panjang dari ini sisi-sisi bangun datar. Mengelilingi. Yang mengelilingi sampai full lah gitu. Kalau persegi ya dari titik dari sini ke sini ke atas sampai balik ke titik itu lagi. Itu total panjangnya berapa? Anggap aja ada taman, kita keliling kan, keliling Nah, taman. betul. Kelilingi Kita taman. Tamannya, betul sekali. Tapi taman dari sisi luar ya. Ya, yang di luar, pagernya lah. Ini kalau dikasih pager, berarti ini tuh panjang total dari pager tamannya gitu. Nah, gitu. Berarti kita belajar ngitung keliling itu fungsinya misalnya kayak kita pengen bikin rumah ya. Contohnya iya salah satunya. Ya, salah satunya berapa sih kita pengen bikin pagar nih misalnya. Atau bikin kolam misalnya. Berapa? Iya, betul. Salah satu aplikasinya ya. Iya. Oke. Gitu, misalkan, oh ini tamannya segini. Yang mau dipager, nggak semua nih. Yang mau dipager cuman segini aja. Nah, ini kan kita bisa hitung kelilingnya berapa, jadi kita harus bikin pagernya berapa panjangnya. Gitu, kan? Materialnya berapa kan ya yang dibutuhin. Betul. Gitu. Jadi berguna sih belajar keliling lah intinya ya. Ya. Walaupun mungkin memang nggak selalu dipakai setiap hari gitu ya, di keseharian kita nggak selalu dipakai, tapi ada tujuannya sebenarnya kita belajar ini tuh gitu. Iya. Terus. Nah, oke. Tadi kan saya ada bahas yang namanya sisi. Nah, sisi itu gini, mungkin teman-teman pernah bingung. Temen itu nama temen ya? Nama temen gitu. Bukan. Jadi mungkin pernah bingung kalau bahas yang disebut sisi. Jadi kalau bangun datar, nah ini kan sisi. Si garis ini sisi gitu ya. Tapi kalau kita bahasnya bangun 3 dimensi, bangun ruang, kita punya kubus misalnya. Garis ini namanya bukan sisi, namanya tusuk. Loh. Sisi itu apa? Nah, berubah kan? Sisi itu yang mana? Ini sisi. Wah, tidak konsisten. Apa itu? Sisi. Nah, bingung kan? Kenapa? Kok kayak gini tuh kenapa sih? Gitu. Bikin susah. Nah, bukan ya? Ternyata setelah kita cari-cari, nggak salah tapi juga nggak benar. Bingungin, iya memang bingungin. Jadi sebetulnya sisi ini, itu tuh kalau di bahasa Inggris, edge. Tepi, bagian pinggir, sisi. Sisi itu tepi-tepinya, pinggir-pinggirnya. Bagian luar lah ya.
bagian luarnya. Nah, kita bahas bangun 2 dimensi. Kalau bangun 2 dimensi ini, sisi ini benar kan? Tepi luarnya berupa garis. Oh, ya, kalau 2 dimensi sisi. Ya. Nah, Kalau 3 dimensi, tepi-tepinya apa? Bidang. Nah, jadi sisi di 2 dimensi itu garis. Bahasanya terlalu sederhana sih ya. Sisi Iya, aja gitu sisi ya. Jadi menyebalkan. betul, benda ruang itu berupa bidang. Apalagi zaman dulu kan disuruhnya ngapalin. Ya Nah, itu dia. Itu dia gitu ya. Jadi sisi di 2 dimensi itu berupa garis, kalau di 3 dimensi itu berupa bidang. Bidang. Gitu. Oke. Dan kenapa nggak disamain rusuk ya? Nah, sudahlah. Apapun. Nggak tahu deh. Nggak tahu. Oke. Ya, terus lanjut. Ya, itu sedikit tentang sisi itu. Oke. Nah, tadi kita udah singgung tentang keliling ya, total panjang dari sisi luar suatu bidang yang mengelilingi sampai titik awal tadi. Oke, berarti kalau keliling persegi SSSS. Iya. Kalau keliling persegi contohnya, berarti kan kita jalan dari titik ini ke sana. Kita punya S. Terus kita ke atas. Ada S lagi. Kita ke kiri, punya S lagi. Terus terakhir turun, punya S lagi. Makanya rumusnya jadi 4 kali S. Jadi pilek. Kebanyakan es krim. Oke. Jauh ya? Jadi dari situ. Sebetulnya tanpa rumus bisa nggak? Bisa, tinggal tambah 4 kali. Dah, itu ketemu keliling persegi. Sekarang persegi panjang. Apa sih bedanya persegi panjang sama persegi? Nah, kalau persegi panjang itu 2 sisinya sama panjang dan 2 sisi yang lain juga sama panjang. Sisi yang berhadapan itu sama panjang. Panjang itu disebut persegi panjang. Yap. Nah, kelilingnya gimana kalau persegi panjang? Sama, kita anggap kita start dari titik sini. Kita jalan ke sana, ke kanan. Kita punya P. Kita jalan ke atas, kita punya L. PL. Lebar. Loh. Oke, ya next lanjut. Kalau PL itu P kali L. Kalau P tambah L nggak sama dengan PL. Iya. Padahal maksudnya bukan itu kan. Oke, lanjut. Lanjut. Kita ke sana, ke sebelah kiri, kita punya P lagi. Terakhir kita turun, kita punya L lagi. Nah, kalau di total kita ada 2P dan 2L. Rumusnya jadi 2P tambah L. Oke. Tuh, jadi kalau lagi ulangan, teman-teman yang masih sekolah, kalau lupa rumusnya, soalnya pilihan ganda, dihitung aja manual, tambahin satu-satu. Nggak usah harus ingat rumus. Iya. Yang penting itu muter. Yang penting muter. Melilingin. Yap. Jangan lupa nih ditambahin semua sisi-sisinya. Panjang-panjangnya semua, lebarnya semua dihitung semua. Ya. Ditambahin semua. Oke. Paham? Ya. Gampang sekali. Yap. Segitiganya saya sama semua lah ya, istilahnya kalau keliling mah sama semua lah ya. Bentuknya apapun. Kalau keliling itu sama semua. Ini bentuknya A, B, C. Berarti tinggal A tambah B tambah C. Gitu. Sangat mudah. Semua garisnya tambahin aja. Totalnya berapa? Itu kelilingnya. Nah, kalau misalnya bangunannya
Ini kan yang masih teratur. Kalau gini, Ya, gini. gini-gini gimana Mas Keran? Nggak ada gambarnya. Bentar, masih sedang menggambar. Sabar ya kawan. Nah, ada nggak sih? Ada gambarnya. Nah, Ya nggak masalah. Tinggal dijumlah aja semua. Ini panjangnya berapa sebelah sini. Ini yang atas berapa. Sebelah sini berapa. Ini berapa. tambahin semua ya. Tambahin semua aja. Oke. Tambahin semua aja. Gitu. Godzilla. Nah, berarti intinya sih semua panjang yang mengelilingi, yang menjadi titik, menjadi garis batasnya lah ya. Ya, betul. Itu dijumlahin Betul. semua, mau gimana Total pun semua. bentuknya ya. Yap. Tambahin. Yap. Oke. Ini tadi segitiga ya. Segitiga tadi udah ya. ABC. A tambah B tambah C. Bangun-bangun yang lain juga sama, tinggal dijumlahin semua aja. Cuman kalau memang harus ngafal rumus, ditanyanya harus ditulis rumus gitu kan dulu. Diketahui. Ditanya. Jawab. Terus harus tulis rumusnya dulu. Keliling 4 kali S ya. Kalau memang soal esai begini ya teman-teman memang harus menghafalkan rumusnya. Tapi kayaknya sekarang jarang ya esai. Wah, nggak tahu. Kayaknya saya sudah nggak sekolah. Saya sudah nggak sekolah. Dengar kalau misalnya kayak sepupu apa itu lagi cerita ujian. Udah jarang esai ya. Kayaknya lo ya. Kalau nggak salah ya. Kalau salah ya maaf. Iya betul. Ya. Oke. Jadi itu keliling ya. Tinggal ditambahin aja pokoknya semua. Ya. Nah sekarang gampang luas. Banget ya. Oke. Iya. Luas. Apa tuh? Gimana sebenarnya ngitung luas itu gimana? Luas itu apa sih? Luas itu apa sih? Nah ini saya kasih gambarannya ya. Misalkan saya punya kepencet-pencet. Nah, kita punya bidang ini. Misalnya persegi panjang. Nah, itu ya. Ya. Kalau keliling kan tadi dijumlahin semua. Ini berarti berapa nih? 2, 4, 6, 8, 11 kok jelek ya. Saya ganti deh 10 aja biar bagus. Nggak penting sih. Biar enak hitungnya. Nah, ini ya. Jadi ini itu totalnya ada 10. Oke. Lebarnya 6. Oke. Kalau keliling kan jadi 10 tambah 6 tambah 10 tambah 6. Ya. Atau boleh juga kali 2. 2 dikali 10 ditambah 2 dikali 6. Boleh juga, sama aja. Nah, kalau luas gimana? Nah, luas itu kita lihat ini satu kotak kecil ini panjangnya 1, lebarnya 1. Nah, luas itu total si kotak kecil ini ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Coba dihitung. Kita coba hitung ya. Baris yang paling bawah dulu. Benar. Saya kasih warna lain coba. Nah, yang bawah dulu deh kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya. Jadi satu baris ada 10. 10 kotak. Ya, saya tulis dulu. Satu baris ada 10 kotak. Nah, kita punya berapa baris? Kita punya berapa baris nih? Kita hitung ke atas ya. 1, 2, 3, 4. Saya ngerusuh saja. Mas. 6. Ya. Berarti satu baris ada 10. Kita punya 6 baris. Oke. Berarti totalnya ada 6 dikali 6 kali 10. Iya betul, jadi 60. Oke. Ya, makanya luas dari persegi panjang itu 10 itu panjangnya. Oh sorry, saya nulisnya 6 dulu ya. Berarti lebarnya dikali 10 itu panjangnya. Nah, ini sama aja sih. rumus Panjang. persegi panjang. Lebih dikenal kan panjang kali lebar. Dan umumnya panjang kali lebar, tapi sebetulnya sama aja. Iya. Gitu ya. Paham. Jadi kalau teman-teman lupa rumusnya, kalian bisa cari menggunakan prinsip ini. Oh, ada 10 kotak tiap satu baris. Kalau 10 cm berarti ada 10 kotak masing-masing 1 cm gitu. Ke atasnya berapa? Nah, tinggal dikaliin aja udah. Itu ketemu luas persegi panjang. Kenapa dulu jadi susah banget ya? Susah itu karena ini. Karena kita menghafal terlalu banyak rumus. Aduh, otak saya tidak sanggup. Oke, kita lanjut ke temennya persegi panjang. Apa tuh? Yaitu persegi. Pendek. Oh, bukan. Enggak. Persegi aja, nggak ada panjangnya. Ya. Nah, persegi. Kalau persegi gimana? Sama. Luas kali panjang. Luasnya lebar kali pendek. Lebar kali pendek. Gimana? Lebar kali panjang. Iya, sebenarnya sama. Sisi yang bawah ada berapa nih? Ada 6. Ke atasnya berapa? 6. Berarti 6 kali 6. 6. Ini ya, 6 kotak, berarti 6 kali 6, 36. Nah, ini kalau di persegi tadi, kita sebutnya sisi. Rusuk kali rusuk. Sisi dong, rusuk kan bangun ruang. Benar juga. Sisi kali sisi. Makanya kita waktu itu rumusnya S kuadrat. Gitu. Ya, ini persegi. Kita lanjut, bangun selanjutnya. Apa ya? Segitiga kali ya? Boleh, segitiga tuh. Susah tuh. Segitiga, oke. Kita pakai segitiga. Kita jelasin segitiga. Nah, contoh nih, segitiganya begini ya. Nah, segitiga itu prinsipnya prinsipnya segitiga itu sama kayak ngitung persegi panjang. Nah, biar gampang ini saya ganti segitiganya biar kelihatan ya. Nah, ini deh. Nah, ini untuk jelasin rumusnya. Oke. Jadi sisi yang alas di bawah itu ada 6. Oke. Tinggi ke atasnya vertikalnya tingginya juga 6. 6. Ya.
sekarang kita kasih garis bantu. Nah, ini jadi bentuk apa ya? Persegi. Pendek. Persegi. Persegi pendek yang nggak panjang. Oke. Nah, kalau persegi, kelilingnya tadi, Luasnya. luasnya kan S kuadrat. kali S. SS. Oke. Ya. Nah, Terus? persegi ini kan total semua nih, segini nih persegi ya. Padahal segitiga itu cuman setengah dari situ toh. Berarti luas segitiga itu Setengah sisi kali sisi dibagi 2. Cuman di segitiga kita nggak bilang ini namanya sisi, kita bilangnya alas sama tinggi. Astaga, bikin bingung. Ya. Oke. Setengah AT. Itu. Dapat dari situ tuh rumusnya. Kenapa dulu nggak ngajarinnya begini, kan gampang. Iya, jadi sebenarnya kita nggak tahu, misalkan lupa rumusnya, tapi kita ingat segitiga itu setengah dari persegi panjang misalnya, atau setengah dari persegi. Ya udah, tinggal alasnya kali tingginya bagi 2. Berarti untuk semua segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Iya. Nah, berlaku ini kan tadi semua ya? Iya, tadi saya ganti nih segitiganya biar gampang, tadi saya bilang kan. Kita coba ya. Yang tadi segitiganya nggak siku-siku. Nah, coba ya. Sekarang segitiganya begini. Nah, itu deh. Segitiganya begini ya. Oke. Nah, masih sama nggak nih? Bisa nggak kita pakai cara yang tadi? Kita sekarang bagi segitiga ini jadi 2 dulu. Oke. Nah, segitiga yang sebelah kiri, yang kecil, kita kasih garis bantu warna orange. Yang sebelah kanan, kita kasih warna biru. Oke. Nah, dari sini sampai sini, tadi kita tahu ini 6 ya. Nah, sisanya berapa nih? 2. Tingginya kita tadi udah tahu 6. Oke. Nah, sekarang kita hitung Luas. yang luas yang ini ya, yang saya arsir dulu. Yang ini tadi kan sudah kita hitung ya, setengah dari 66. Iya, setengah dari 6 kali 6. Nah, sekarang kita hitung yang satu lagi, yang sisi kecil ini, segitiga kecil. Segitiga kecil ini setengah dari persegi panjangnya bukan? Setengah kali 2 kali 6. Betul. Setengah kali 2 kali 6. Ini totalnya jadi 18. Yang kedua 6 ya. Nah, kalau kita jumlahin, berarti total segitiganya luasnya 24. Oke. Nah, kita cocokin nih. Pakai L, luas, setengah, alas, kali tinggi, tapi langsung semua. Segitiganya kita hitung segitiga besar. Berarti setengah kali alasnya 8, tingginya 6. Hasilnya 24. Sama ya? Sama, ini kan atau sama-sama dicoretnya. Atau enggak sih, kalau misalnya pengen dibuktiin sih bisa aja sih. Setengah kali 6 kali 6 ditambah setengah kali 2 kali 6. Iya. Setengahnya dikeluarin, setengah kali. Oh iya, betul. Betul, bisa ditulis begitu tuh. Persamaan perhitungan matematika sih. Iya nggak sih? Iya.
betul. Ini jadi ditulis jadi 1 ya. Ini ditambah Yoi. setengah kali 2 kali 6. Mm. Ya kan? Nah, 2 dan 6-nya kita tarik keluar. Ini jadi sisa 6 ditambah 2. Hasilnya setengah kali 6 kali 8. Yoi. Ya, 8 ini alasnya. 6 ini tingginya. Yoi. Itu jadinya. Jadi itu dari mana kita dapat luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Gitu. Just paham. Oke. Sangat mudah dimengerti. Loh, kok nggak hilang? Salah, itu saya yang bikin. Oh alah, pantas. Kok aneh? Saya yang bikin. Nggak Oke. ada kurungnya soalnya. Iya. Oke, itu segitiga. Terus Terus segitiga. soalnya Kita lanjut apa ya? Jajar genjang. jajar genjang boleh. Jajar Jajar genjang genjang. susah tuh. Saya suka lupa tuh rumusnya. Jajar genjang itu sama juga. Kita pakainya persegi panjang juga. Kok bisa? Coba nanti kita lihat ya. Oke. Jajar genjang. Kita punya jajar genjang. Kita mau cari luasnya. Kenapa saya bilang pakai persegi panjang? Bisa pakai persegi panjang, caranya begini. Prinsipnya ya, ini kita potong segitiganya, kita tempel di sebelah sini. Oke, sebangun. Sama. Ya, totalnya sama ya. Oke, totalnya sama. Berarti boleh ya, saya hapus ini. Nah, sekarang kita pakainya ini. Oke. Luas jajar genjang itu kita dikasih tahunya apa sih? Lupa saya rumusnya. Nah, oke, kita cari bareng-bareng. Kalau ini kan persegi panjang kali lebar dong. Ya, kalau persegi panjang ini tinggal panjang kali lebar. Oke. Nah, kalau rumus jajar genjang dapatnya dari mana? Persegi panjang ini kita bagi jadi 2. Nah, jadi segitiga. Udah dapat, Mas Kerang udah dapat. Setengahnya segitiga kan setengah alas kali tinggi. Ya. Ada 2 biji. Luasnya alas kali tinggi doang. Oh gitu. Yep. Ya, jadi ini alas, ini tinggi. Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Iya. Nah, luas jajar genjang itu 2 kali luas segitiga. Berarti 2 kali setengah kali alas kali tinggi. 2-nya kita sederhanakan, sisa alas kali tinggi. Mas Kerang ngapain, Mas Kerang? Ini saya arsirin. Ini loh segitiganya loh. Oh.
Jadinya saya nggak makan gaji buta gitu ceritanya. Aduh. Kirain ngapain? Nih, saya kasih nih. Tuh. Oh, jadi ada Nah, dua gitu kan. segitiganya yang identik sama kan? Iya, sama. Ya, hanya begitu Dapat. jadinya. Alas kali tinggi. Astaga, kenapa kita harus kan gini kan jelas enak kan? Why? Tuh. Nah, kalau persegi panjang tadi temennya yang mirip persegi, ya kan? Jajar genjang punya temen juga. Apa tuh? Tapi di sekolah Indonesia disebutnya tetap jajar genjang. Jadi jajar genjang yang sisinya sama semua. Oh. Nah, gitu. Rumusnya sama ya? Rumusnya sama. Ini yang jajar genjang biasa yang mirip sama persegi panjang. Ya, ini kan gini tadi gambarnya. Mirip sama persegi panjang. Gini ya. Karena ada panjang dan lebar, maksudnya ada yang beda lah ya. Ya. Kalau ini sama semua ya sisi-sisinya. Yap. Nah, adanya kalau di bahasa Inggris itu dibedain. Yang ini paralel logram. Yang ini rhombus. Oh, begitu. Tapi kalau kita di Indonesia belajarnya jadi satu sih, seingat saya ya. Iya, saya nggak tahu itu. Nggak dibedain gitu. Jajar genjang sama sisi. Iya. Nah, ini ada lagi nyambungnya ke kalau kita bilang belah ketupat. Aduh, kasih opor ayam ya. Aduh, enak pisan. Kasih opor ayam sambil goreng ati ampela sama krecek. Bentar lagi lebaran, guys. Guys. Iya. Oke, lanjut. Oke. Hubungannya apa sih si rhombus sama si belah ketupat? Ponakan deh kayaknya. Oke, kalau rhombus itu bentuknya kan mirip jajar genjang begini ya. Kalau belah ketupat itu dua sudutnya yang berhadapan itu sama besar. Miring nggak sih saya gambar? Enggak lah ya. Nah, ini kita bilangnya belah ketupat nih. Rhombus dimiringin nggak sih, dirotasi? Iya. Alas kali tinggi, cuma miring ya alasnya ya. Iya. Aduh, ini apa lagi rumusnya? Coba saya ingat, nggak ingat saya asli. Oke, saya hapus rhombusnya ya. Kita bahas belah ketupat. Oke. Nah, di belah ketupat ini ada istilah lain lagi. Selain tadi kita udah punya sisi, panjang, lebar, alas, tinggi. Ada lagi D, singkatan dari diagonal. Bukan inisial D. Bukan, itu mah balap. Nah, diagonal itu panjang ini. Inisial D itu komik, coy. Oh, komik ya? Iya, Monkey D. Luffy. D. Bisa juga. Oke. Next, garing. Nih. Diagonalnya. Jadi diagonal 1, diagonal 2. Oke. Nah, sekarang saya mau ambil nih segitiga yang ini. Saya masukin ke sebelah sini setengah, sebelah sini setengah. Ya, yang ini saya hapus ya. Tuh. Oke, itu sama. Jadi apa? Jadi bentuk apa itu? Ini bentuk apa nih?
Oh, persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang lagi. Sudah Iya. kecampur nih persegi panjang. Kepo Persegi dia. panjang. Ya, luasnya apa? Luas persegi panjang tadi masih ingat gak, Mas Kran? PL. PL. Nah, panjangnya apa? Kalau di belah ketupat ini yang lebih panjang D2 ya. D2. Kita tulis D2. Oke. Nah, dikali lebarnya apa? Setengahnya D1. Setengahnya D1. Betul sekali. Jadi rumusnya luas belah ketupat itu setengah D1 D2. Astaga. Kalau begini kan enak. Matematika saya harusnya bagus zaman dulu. Harusnya bagus. Coba ngulang. Boleh nggak ya? Saya daftar SD lagi. Gitu. Aduh, Jadi matematika sebenarnya menyenangkan guys. Basicnya dari persegi sama persegi panjang sih kebanyakan. Bukan kebanyakan, hampir semua sih, hampir semua. Ya, intinya bangunan dasar Hampir itu, semua. bangunan dasarnya itu tuh ya persegi. Persegi panjang kan dari persegi juga sebenarnya, cuma dipanjang-panjangin aja kan jadi persegi panjang. Iya, betul. Benar. Betul. Tunggu. Oke. Tadi kayaknya Gimana? kalau gambarnya belah ketupat, saya jadi ingat suatu mainan zaman saya kecil. Apa itu? Tarik, dulu. Oh, layang-layang. Sengket. Oke, bangun berikutnya layang-layang. Coba bentar, saya gambar dulu layang-layang. Hitung keliling sama luasnya gimana coba yang ingat layang-layang. Saya emang nggak ingat, cucun. Kalau keliling sih gampang, tinggal dijumlahin aja semua. Oh, iya, betul juga kan. Tuh kan. Kalau dulu aku udah ngapalin. Oke lah ya. Oke, 2 lagi. Hups. Nah, layang-layang. Gimana cara cari luasnya? Sama kayak belah ketupat. Kita potong segitiganya. Yang kiri deh kita potong ya ini ya. Saya bagi deh. Segitiga yang kecil, yang di kiri, saya potong, saya tempel di sini. Oke. Segitiga sebelah kiri yang besar, saya potong, saya tempel di sini. Oke, hilang nih. Nah, bentuknya sekarang kita punya apa? persegi panjang. Nah, tadi saya kelupaan satu. Sama seperti belah ketupat, kita pakainya diagonal. Jadi ini diagonal 1, yang vertikal diagonal 2. Oke. Kita potong. Oke. Ups, kok hilang? Sorry. Oke. Nah, sekarang luasnya gimana nih? Kalau kita udah punya persegi panjang, tadi panjang kali lebar. Oke. Panjangnya yang D2. Lebarnya kan cuma segini nih. Ini tuh setengah dari D1. Jadi setengah D1. Rumusnya setengah D1 kali D2. Sama ya rumusnya sama rumusnya. Pantes saya juga lupa. Karena sama jadi dua-duanya lupa. Yoi, konsisten saya. Konsisten lupanya.
Iya, bener. Paling nggak tetap konsisten lah ya. Yoi. Iya. Jangan kayak tadi, sisi rusuk apa pula itu nggak ada yang konsisten. Ada Iya. bikin Gitu. pening ini kepala, pening. Ada satu lagi bangun yang belum dibahas. Oh ya, trapesium tuh. Nah, apa tuh Trapesium. Trapesium. Nyaris terlupakan, coba bayangin, kesian di anak kiri. Kepleset. Saya ingat trapesium, ingat apa coba? Apa itu? Gambar mobil. Betul. Kasih jendela. Emang rumah dikasih jendela begini? Iya. Trapesium, gimana tuh? Di trapesium ada istilah baru lagi. Disebutnya A sama B. Terus yang ini vertikalnya tinggi. Oke. Nah, cara nyari luas gimana? Oh, saya tahu. A sama B itu gara-gara apa? Apa? Atas dan bawah. Oh enggak ya? Kebalik ya. Berarti kalau gitu saya balik deh. Bisa begitu loh. Oke, sekarang kita punya dua bangun. Yang satu kebetulan ini persegi. Jangan persegi deh, nanti bingung. Saya bikin persegi panjang aja. Nah, oke. Oke. Kita punya persegi panjang dan punya segitiga. Pertama, yang kalau trapesium ini agak kompleks, nggak segampang yang tadi itu. Kalau tadi kan gampang, dari persegi panjang udah tinggal ketemu. Kalau ini rada-rada panjang, jadi tidak disarankan mengingat penjelasan ini. Mending ingat rumusnya aja lebih gampang. Gitu. Oke, luas persegi panjang ya. Nah, rumusnya saya lupa. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Panjangnya itu A, lebarnya itu T. Kok ditambah sih? Kali. Sorry. Kali. Nah. Oke. Yang segitiga setengah kali alasnya berapa? Ini kan alasnya ini. Alasnya B min A. B min A kali tinggi. Nah, kita jumlahin nih. Kita jumlahin semua ya. Jadi luas trapesium total itu alas kali tinggi tambah setengah B kurang A kali tinggi. Nah, sama ada tinggi tuh. Sama-sama ada tinggi, tapi nggak ada duanya kan? Nggak ada pembagiannya kan? Oke, kita keluarin tingginya dulu ya. Tinggi, sisanya jadi A ditambah setengah B minus A. B minus A. Oke. Kok saya jadi bingung kalau ada setengahnya ya? Kali 2. Kalau dikali 2, coba kita kali 2 semua ya. Kita kali 2 semua, jadi T 2T A
Wait, kali 2-nya jangan di situ deh, di sini aja. Ini 2A T ditambah B min A T. T-nya keluar, jadi 2A ditambah B dikurang A. Ya. Jadi T dikali A tambah A B. tambah 2A min benar A. nggak sih rumusnya itu? Nggak tahu, saya lupa. Jujur. Benar nggak ya? Coba saya cari, daripada ngasih informasi salah kan. Jujur saya sih udah nggak inget. Trapesium. Aduh, setengah kali alas. Oh, setengah A tambah B kali tinggi. Kenapa ini kita nggak ada setengahnya ya? Oh, sorry. Kalau ini dikali 2 semua, itu mengubah nilai. Ini jadi... Ntar dulu. Anda hukum matematikanya salah dong. Kalau misal sisi ini mau Anda kali 2, maka sisi ini pun harus Anda kali 2 kan? Maka makanya, si ini harus itu dikali 2, dibagi 2. Nggak usah, langsung aja. Ini itu 2 luas, 2L. Iya, 2L. Nah, itu. Ya, cuman ya sama aja lah. Ya. Jadi ini tuh sebetulnya nih tadinya kan begini nih. Iya. Ini aslinya. Ini saya kali 2, tapi saya bagi 2 juga. Supaya hasilnya 1. Betul. Jadi ini semua 2. dibagi 2. Jadi ini dibagi 2. Yang butuh penjelasan tentang hukum-hukum yang begini, tulis di komen biar nanti kita niat bikinnya ya. Yoi. Gitu. Dapatlah ini. Atau ditulisnya tadi setengah A tambah B kali tinggi. Gitu. Ya. Habis semua. Habis. Udah semua. Persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium. Udah. Iya, udah semua. Ini gimana? Oh. Ini gimana? Lingkaran itu spesial. Ini gimana? Spesial kenapa? Karena ada yang namanya pakai telur 2. telur 2, cengek 3. Loh. Itu spesial 1. Iya. Jadi lingkaran itu spesial. Kenapa sengaja nggak dibahas sekarang? Karena lingkaran itu ada yang namanya pi. Apalagi itu pi? Nah, Life of Pi. Kita bahas bukan Life of Pi mah film, ya. Jadi lingkaran ada karena ada pi-nya. Saya bahas di video yang berbeda. Nah. Pi itu apa? Penjelasannya gimana? Ya tunggu video selanjutnya. Oke? Terima kasih. Salam tol.